Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ada Pak Eko, nggih. Ya, Pak Eko kebetulan dari warga sekitar sini, dia dari Kare. Kebetulan beliau juga sering sekali ke sini, nggih. Sering sekali ke tempat ini. Bukan ke air terjun seperti enggak, tapi sering ke hutan sini, nggih. Karena punya kesibukan di sini. Oke, selamat datang Pak Eko di channel kami. Gitu. terima kasih. Ya, apa namanya? Kalau Pak Eko sudah sering ke sini, ya? Eh, Cukup sering juga sih Mas. Jadi karena saya aktivitasnya juga sering ke hutan, ke sekitaran sini, ke ladang gitu. Jadi ya sering lewat lah sini, Sering lewat. sering lewat gitu. Eh, Juga apa ya? Jadi tiap hari Minggu gitu biasanya anak-anak itu ngajak jalan-jalan, main ke sungai gitu. Kadang mainnya juga ke sini. Wah lah, Gitu. mainnya itu pergi. Iya, Jadi medan-medan tadi kan jalannya makadam kayak gitu. ya memang cukup sulit sih Mas. Kalau ke sini itu kita sarankan ya kalau kendaraan ya bawa, kalau mobil ya bawa yang ground clearance-nya agak tinggi lah. Oh gitu. Jadi biar nggak kena batu-batu itu. Jadi seperti jeep-jeep gitu Iya, ya. Tadi kita pakai mobil city car. ya harusnya lewatnya nggak jalan seperti ini. Iya, Ya, info kemarin itu jalannya nggak seperti ini. Jadi kita nekat pakai city car. Dia nekat kayak tadi ternyata jalannya. iya. Ya sebetulnya dari pihak desa itu sudah mengelola ya, sudah sedikit banyak mengelola sini. Nah itu semoga saja nanti kedepannya jalan yang menuju ke sini aksesnya bisa lebih baik lagi. Oh. Lah, Yang kemarin kan dari pusat kotanya Kare sampai ke Kandangan itu kan masih jalan rusak, sekarang sudah diaspal. Nah, tinggal dari Kandangan menuju ke sini saja. oh, Itu gitu. yang rusak. Kalau ini tuh tepatnya Tengkudi, berarti lokasi ini Oh ini untuk lokasinya ini berada di desanya Desa Kare, Desa tepatnya Kare. di Dusun Kandangan. Oh, masuk Ya, kandangan ini. masuknya Kandangan, Dusun Kandangan. Kalau zaman dahulu pada saat masih perkebunan itu kan setiap dusun itu kan namanya abdeling ya. Nggih. Bukan dusun, dukuh. 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 Dukuh itu masih seperti zaman Belanda, jadi diberi nama abdeling. Oh, Nah, ini. ada beberapa abdeling juga di sini. Nah, salah satunya ini Kertoimbo ini, Kertoimbo. abdeling Kertoimbo, seperti itu. Jadi sebetulnya ini sudah sejak zaman Belanda ini. Oh, sejak zaman Belanda. Iya, sejak zaman Belanda. Namun nggak dikelola dengan baik. Jadi akhirnya baru-baru ini Karang Taruna yang ada di Desa Kare, khususnya di Dusun Kandangan itu mengelola tempat ini jadi tempat wisata. Oh, jadi ini sudah sudah dikelola sama daerah tempat ya. Iya, dikelola sama Karang Taruna. Karang Taruna. Iya, BUMDes gitu iya, ya. BUMDes. Tapi untuk jalannya tadi masih ini ya. Iya, iya, Masih alami. soalnya di sini sebetulnya kalau kita mau mengeksplor itu banyak sekali Mas. Jadi Iya. banyak sekali. Untuk air terjun aja sebetulnya bukan hanya di sini. Di Iya. atas masih banyak lagi. Banyak lagi. Masih banyak lagi. Cuman kita aksesnya kan masih terbatas. Iya. Karena ya mungkin dari tenaganya yang mau membuat akses jalan tidak ada. Terus selain itu mungkin dari pemerintah setempat juga belum begitu melirik potensi wisata yang ada di sini. Seperti itu. Padahal tempat ini masih asri ya. Yang masih asri sekali sih. Ya, info kemarin itu daerah di lereng Gunung Wilis. Ya. Itu yang rekom untuk apa namanya air terjunnya itu medannya yang paling enak sini, makanya kan langsung Iya. coba ke sini gitu. Iya, jadi daripada tempat yang lainnya Iya. itu lebih mudah ke sini. Ya cuman untuk jalannya saja ya ya sekitar 4 kiloan itu yang masih bebatuan, Oh, masih bebatuan. Cuman untuk tanjakannya nggak begitu banyak sih tanjakannya. Gitu. oh iya. Infonya kemarin kan saya baca-baca gitu. Ini dulu pernah air terjun ini itu pernah dipakai pemandian. Oh iya. Itu dari kerajaan atau dari Belanda atau dari Kalau
Itu ya Mas, itu ini hanya ceritanya ya. Ceritanya, Sebenarnya oke. saya juga nggak begitu paham, cuman kabar-kabar yang beredar, cerita yang beredar itu sini dulu itu pada zaman Belanda digunakan untuk pemandiannya, zaman Belanda, pemandian putri-putri zaman Belanda seperti itu. Oh, ngoten. Oh, berarti Namanya sebetulnya bukan air terjun Kertoimbo. apa? Kalau yang beredar di masyarakat itu air terjun Taman Sari kalau nggak Taman salah. Sari. Taman Sari. Lah kok saged Kertoimbo? Nah, karena mungkin ya istilah apa ya, biar lebih modern mungkin dinamakan Kertoimbo gitu karena dukuhnya kan Kertoimbo. Dukuhe Kalau Kertoimbo, Mas. iya, kalau dibilang Taman Sari mungkin kan masyarakat sekitar kan kalau yang orang-orang yang usianya seperti Muda. saya ke bawah gitu kan pasti nggak tahu. Iya, iya. Saya aja taunya kan dari cerita mbah-mbah yang dulu gitu. Jadi banyak yang belum tahu. Oh, gitu. Tapi ini sering wisatawan yang kesini. Biasanya kalau hari Minggu Mas, hari Minggu itu ya sering ada kesini, ada kegiatan-kegiatan seperti itu, ada event-event. Kadang kemarin itu rombongan klub Blazer Belajar kesini oh, juga. mobil, klub mobil ya. Ya, terus ada juga anak-anak pencinta alam. Anak-anak pencinta alam sering berlatih di sini. Oh, pecinta alam. Ya, manjat sampai atas itu. Panjat tebing ini. Ya, ini angkornya kan ada ini. Ini angkor. Oh, nggih. Eh, Oh iya ya. Banyak kok. Jadi ada beberapa angkornya kalau traveling di sini Oh, untuk latihan. berarti ya nggih, apa namanya? Sudah familiar ya untuk Iya, untuk teman-teman pendaki iya, kayak gitu. teman-teman pendaki, teman-teman apa namanya pencinta alam itu sering ke sini. Enak. Cuacanya dingin sambil ngerokok. Iya, enak. Ini Sayang harusnya kok, sambil sayang kok. bakar-bakar ini. Ya. Sebenarnya tadi udah disiapin, cuma kayaknya medannya. Iya. Jadi ada salah satu tim tadi kan nggak ikut. Dia masih di bawah tadi toh. Oh gitu. Kena pinggangnya kalau nggak salah. Oh iya. Jadi nggak mungkin kan ya sudah. Sebetulnya kalau kita mau ngecamp, camping family gathering atau kegiatan-kegiatan sama teman-teman itu bisa di bawah tadi Mas. Yang Oh di iya. sana tadi. Yang parkir mobil tadi ya. Iya, itu biasanya di situ itu. Oh, nah tadi itu kok ada apa namanya rumah-rumah itu? Iya. Itu tempat apa? Itu dulu digunakan untuk mes karyawan, Mas. Jadi, Karyawan ya, apa? mes karyawannya pabrik kandangan itu, PT. Oh, pabrik yang kopi yang tadi Iya. lewat itu. Oh, iya, iya, iya. Itu dulu banyak sekali Oh, lah. sampai sini lahannya. Iya, lahannya itu 2000 sekian hektar, 2000 lebih. Jadi sampai hutan lindung. Sampai hutan lindung. Ya, pinggir hutan lindungnya ada di gunung-gunung ini. Ah. Itu lahannya pabrik kopi semua. Tadi kok kosong berarti udah ini ya? Iya, karena pengelolaannya kan sudah ini nggak produksi lagi. Oh, udah nggak produksi. Jadi hanya beberapa aja karyawannya, tinggal berapa rumah gitu aja. Yang Dan jaga itu, gitu? Iya, itu kalau malam pulang ke desanya sana ke bawah. Jadi kalau malam sepi Mas ini, nggak ada orang. Berarti karyawannya itu warga sekitar ini ya? Iya, warga Kare sana, warga bawah. Tempatnya asri sih. Tapi kalau untuk tempat terjun yang lainnya ya, saya ngerasa ini tempatnya masih alami banget. Ya. Kayak tadi jalannya pun masih setapak, belum terawat juga, belum ada pembangunan. Ya. Itu pun bekas jejak kayak ya, bekas Iya. jejak kaki juga. Ya itu jejaknya teman-teman yang kalau hari Minggu ke sini itu. Kalau bapaknya sering ke sini, aktivitasnya apa? Ya, saya biasanya kalau Minggu gitu sama anak-anak itu biasanya ya tubing di bawah sini. Iya, tubing. Ya, tubing. Kadang juga kita family gathering, camping di situ. Camping sama anak-anak gitu. Kita beri edukasi anak-anak biar Oh, iya, suka iya, iya. kegiatan di alam seperti itu. Kadang kita juga di atas sana kan banyak lahan Mas. Itu kadang kita juga mainnya ke sana. Oh, Jadi bapak biar ini anak-anak itu biar nggak terlalu banyak lihat HP, Oh, iya, nggak iya, terlalu iya. banyak main-main Iya. game online seperti itu. Sekarang ini memang termasuk apa namanya orang kota itu anak kecil sekarang itu kebanyakan Iya. makan
HP. Iya. Mau apa namanya, istilahnya habis ngerjain apa, HP. Iya. Longgar sedikit, HP. Kalau Betul. nggak HP pasti teriak-teriak. Iya. Bahkan sampai di mall itu orang tuanya makan, anaknya HP-an, Iya, kayak gitu. betul. Tapi kebiasaannya gini, kalau orang jenengan kan termasuk pinggir gitu, Iya. masuk ini. Kalau biasanya kalau orang masa kayak daerah Kare kayak gitu, itu biasanya kalau malam minggu kan pasti biasanya kan malah ke kota. Malah ke kota. Jenengan malah enggak, Enggak. tetap sekitar Iya. iki nggih. Jadi memang tujuan saya itu anak-anak saya itu biar biar punya pengalaman untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, karena ya kebetulan anak saya itu cowok semua, Mas. Oh. Jadi biar hobinya itu kegiatan outdoor. Oh. Jadi biar nggak begitu apa namanya ya, terkontaminasi sama yang namanya apa HP, namanya gadget ya, game itu ya. iya. Soalnya kan dampaknya kan juga luar biasa itu. Nah. Dampaknya sama anak itu apabila mereka terlalu banyak pegang HP, itu diajak komunikasi kan susah, Mas. Iya. Kadang mereka pegang HP, diajak ngobrol nggak nyaut seperti Iya. itu. Tapi kalau pas waktunya mereka liburan, mereka longgar, kita ajak kegiatan di luar, kegiatan-kegiatan yang mereka nggak sempat pegang HP, Iya. akhirnya kan mereka lupa dengan HP. Oh, iya. Seperti itu. Perlu dicontoh ya. Iya. Ya memang gimana ya? Ya yang kita takutkan kan mereka nantinya ketika sudah waktunya dewasa, mereka nggak mengerti dengan kehidupan nyata itu yang bagaimana, seperti itu Yeah. kan susah nantinya. Ya, nih teman-teman wajib dicontoh keluarganya Pak Eko, cara mendidik keluarganya. Jadi biar anak tidak tergantungan HP ya. Jadi tahu game atau komputer. Jadi sama Pak Eko mengedukasi anaknya tuh ke alam. Jadi mempelajari tentang alam, kehidupan di alam seperti apa. Kita pasung kasih jempol ke Pak Eko. Oke. Dingin Pak ya lama-lama. Ini karena udah sore. Ini kalau mau coba mandi ya nggak apa-apa, Mas. Tapi dingin itu. Ini Udah, terima kasih ini. Kalau ini hewannya masih banyak, Pak? kalau Liar. hewan sini yang masih banyak itu ya babi hutan, Mas. Babi hutan masih? banyak. Monyet, Monyet. ya monyet sama ini rusa itu masih 1-2 masih ada. Tapi yang banyak babi hutan. Sama landak itu banyak. Landak masih sering ketemu Landak? di jalan gitu ya. Padahal itu udah langka ya landak ya. Kalau landak belum sih, landak Belum? sih, belum. Masih banyak. Yang sudah langka itu terenggiling, Mas. Oh iya, terenggiling. Terenggiling Oh yang sini langka. ini ya. Yang CCE. Ya, itu Oh, kan iya. sudah masuk dewan dilindungi sudah Iya. itu. Itu. Oh, banyak yang guru kalau itu. Iya, sama ular, Mas. Ini ular masih ada. Ular itu sukanya ya di tempat-tempat lembab seperti ini juga. Oh iya. Jadi ya Masih harus- banyak ya? Iya, masih banyak. Oh Kita iya, harus- ular. Kayak ingat dulu kayak ada berita info itu apa? Ada yang lepasin ular kobra, Ya. apa king cobra kalau nggak salah ya? Iya, pernah sempat itu Daerah sini. Iya, daerah sana dekat jalan raya itu. Itu memang ada sih dilepaskan itu ada yang ini orang yang cari rumput itu Ah, dikejar sama Oh, ular itu. ngejar ya? Akhirnya kan terus cerita-cerita sama orang-orang, akhirnya dengar sama cinta satwa Cinta itu. satwa, ha? Akhirnya kemarin kalau nggak salah jaga satwa Jaga satwa satwa. ke sini untuk mengamankan itu, diambil terus mungkin dirawat juga. oh tapi Ya, udah ketangkap. sudah diambil. Jadi sudah aman. Mungkin kalau yang dilepas di tempat ini daerah Jurang Jeru namanya. Jurang Jeru. Itu sering sih dilepas di sana, tapi ular piton. Oh, ular piton. Ular piton. Masih banyak ular piton. Ya? Ya, Besar. lumayan sih, Mas. Panjangnya ada yang 2 meter, 3 meter. Oh, panjang. Ya Ya. memang biar bebas di sana. Tapi tadi kan apa namanya? Pas waktu perjalanan ke sini, Ya. itu kan banyak yang masih cari rumput Ya. kayak gitu. Itu belum nanti nggak ada kejadian kayak Oh, nggak gitu. ada. Kalau mereka itu kan Aman ya. masuknya nggak ke hutan-hutan lindung seperti ini. Masuknya kan
memang ladang, Mas. Oh, Kalau kode ladang. Kan, ya, ladang kan sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan, ya rata-rata mereka aman, Mas. Nggak ada gangguan dari itu. Cuman mungkin tanamannya aja, tanamannya dirusak sama mungkin monyet, babi hutan seperti itu. Oh, iya. Jadi kalau nanam singkong, nanam jagung itu ya kalau nggak diamankan malam gitu dihancurkan sama babi hutan itu tadi. Berarti itu ada yang jaga? Biasanya ada. Kalau nggak gitu malam itu ada yang berburu, Mas. Oh, berburu. Iya, ada yang berburu babi hutan. Ya, tapi ya jarang sih. Lumayan sih. Lumayan asri. Nggih. Kalau untuk apa namanya? Itu macan harimau. Kalau harimau kalau di jalur pendakian itu masih ada sih jejaknya, Mas. Tapi kalau di sini ya nggak ada, Mas. Sini kan udah banyak warga yang semeliwer. Oh ya. iya. Jadi, tadi itu ini bukan masuk jalur pendakian? Enggak, jalur pendakian yang atas sana, Mas. Pulau Sari. Pulau itu Sari, tapi ya pas di hutan lindungnya ada jejaknya itu, cuman kan teritorinya harimau itu kan luas, Mas, nggak sekilo 2 kilo, sampai puluhan kilo itu dia mencari makannya. Paling itu mungkin pas lewat atau apa. Oh iya. Kalau yang di jalur pendakian itu kan hutannya kan masih belum terjamah, Mas. Jadi yang jalur sini ini masih sangat alami, Mas. Sangat alami. Jadi masih rekomendasi untuk para pendaki ya. Para pendaki itu. Tapi kan belum ada jalurnya. Iya, jalurnya udah ini. Tapi kayaknya daripada di Lawu ya, maksudnya kalau mau mendaki kok masih ekstrim sini ya, maksudnya. Kalau dinginnya kalau di pos satunya sini sama pos satunya Lawu masih dingin di pos satunya Lawu. Oh iya. Cuman kalau di sini ini karena gunungnya kan gunung tidur bukan gunung aktif. Itu jadi vegetasinya masih lebat, Mas. Oh gitu. Hutan tropis. Jadi masih alami. Kalau di sana kan kita lihatnya kan lebih terbuka kan kalau di Lawu. Kelihatan semuanya. Kalau di sini ya hutannya hutan lindung. Oh, sini nggak aktif ya? Nggak aktif, Mas. Gunung tidur. Tapi dulu pernah aktif. Dulu kan saya pernah dapat info itu berapa juta tahun yang lalu. Nah itu katanya apa namanya pernah erupsi juga. Iya. Itu jadi ada istilahnya letusan purba. Letusan purba. Jadi Wilis purba itu cuman sampai sekarang itu saya juga belum tahu yang namanya Wilis purba itu yang mana itu belum tahu. Cuman di sana itu ada rawa, Mas. Rawa namanya kalau orang-orang sini bilangnya itu argombak. Jadi argombak itu rawa-rawa. Di situ kalau kita injak di situ tanamannya ada di sekitarnya itu ikut bergoyang. Oh gitu. Iya. Nah itu takutnya dalamnya sumber air besar. Jadi sumber air. Jadi nanti kita kalau seumpama lewat situ takutnya terperosok. Oh tanah goyang gitu. Iya, tanahnya goyang. Itu rumput gitu. Iya, itu ceritanya, Mas. Saya sendiri juga belum pernah ke sana. Takut, Mas. Iya, ini saya juga pernah dengar cerita katanya ya itu tanah gerak, jadi kayak katanya empuk bisa buat loncat-loncat gitu. Iya, ya itu di Argombak itu. Jadi kalau lokasinya itu Gunung Wilis itu kalau menghadap ke area Madiun itu kan seperti tapal kuda gini. Jadi bentuknya seperti huruf U gini. Nah, tengahnya kan ada gunung. Gunung Argo Kalang atau apa itu. Nah, jadi di antara Gunung Argo Kalang itu sama tapal kuda ini, di daerah situ itu kan hutan lindung. Nah, di situ itu yang dinamakan Argombak. Apa itu yang hutan apa? Gunung yang apa tadi yang tengah tadi? Wilis Purba. Yang tengah tadi di Argo Kalang. Apa itu anak gunung yang baru gitu ya? Kemungkinan seperti itu. Jadi kalau saya ya ini penilaian saya pribadi. Jadi gunung itu kan bentuknya tapal kuda gini. Kemungkinan dulu sebelum meletus itu bentuknya utuh. Ya. Nah, setelah meletus hilang. Jadi tinggal bentuk tapal kuda itu, terus akhirnya tumbuh gunung tengahnya itu tadi. Tapi ini seperti jalur ke arah Grape. Ya. Nah itu kan banyak batu-batuan besar toh. Lah itu kalau itu pun batu hitam juga loh. Ya. Kalau itu bukan letusan dari gunung, bukan dari erupsi, lah itu dari mana batunya?
sebetulnya kan jalurnya Grape itu kan dari sini juga, Mas. Lah nggih. Jadi pangkalnya sungai yang ada di Grape itu dari Wilis, ya. Nggih. Dari Wilis, dari beberapa lereng itu bersatu, jadi namanya Kali Catur itu. Nggih. Kali Catur turun lewat Grape itu sampai ke bawah itu. Ya kemungkinan mungkin itu dari erupsi itu tadi, nggih. tapi mungkin zaman sebelum Nggak, kita iya, ada mungkin. iya. Infonya kan juga beratus-ratus tahun yang lalu. Iya, Tapi kan kalau dari segi bebatuan, itu kan ya emang seperti dari erupsi gunung Iya. kayak gitu. Batu besar-besar hitam juga itu. Heeh. Kalau nggak ada, kalau apa namanya, bukan dari erupsi kan paling kan berbentuk seperti kali gitu Iya, aja kan. heeh. Banyak tumbuhan kayak sungai gitu. Tapi itu kan semua kan full batu. Full batu, betul. Selama jalur itu kan full batu semua kan. Iya, heeh. Itu kan kalau pas banjir gitu batu-batu ya lumayan besar sih itu ikut, Mas. Jadi pindah tempat semua itu. Oke, selain di sini mana lagi ya tempat yang mungkin rekomendasi yang mungkin Ada sih, teman-teman Mas. belum. Atas lagi itu di Dukuh Seran atau Abdeling Seran itu ada peninggalan zaman Belanda juga namanya Loji Loji, Belanda. oh iya. Loji Belanda itu ada. Tapi mungkin di lain hari aja. Iya, Sampai sana kita udah gelap nanti. Enggak, infonya itu kan ada desa Ya, di situ di dekat Loji itu katanya ada cuma beberapa kakak gitu. ya. Itu kalau sekarang terakhir itu saya ke sana itu tinggal 3 kakak. Oh, 3 kakak. Ya, 3 kakak. Itu sebetulnya zaman dulu pas kebun kopinya masih aktif itu ada sekitar 100 kakak lebih di situ. Oh. Karena ya mungkin karena apa namanya kopinya sudah nggak aktif, akhirnya mereka pulang kampung semua. Karena berarti yang ada di situ rata-rata pendatang, Mas. Oh, berarti yang tinggal di apa namanya? Dukuh Seran. Iya, Seran itu. Seran. Berarti itu awal mulanya dari pekerja berarti ya? Iya, dari pekerja. Jadi bukan dari bukan asli warga situ. situ. Oh, Iya. oke, iya. Rata-rata kalau yang ke situ itu dari orang Ponorogo, terus orang Blitar, orang Malang. Oh, yang berarti yang mungkin yang sudah terlanjur betah di situ Ya, nggak pulang-pulang gitu ya, ya? betul. Rata-rata kalau sudah betah di situ, terus akhirnya beli tanah di daerah Kare. Oh, Daerah oke. Kare akhirnya pulangnya ke Kare, bukan Oh, dekat ya? bukan ke Blitar atau ke Malang seperti itu. Tapi aslinya dulu awal mulanya dari Malang. Malang. Oh. Kalau yang dari Ponorogo ya rata-rata pulangnya ke Ponorogo. Karena ini dekat, Mas. Baliknya gunung udah Ponorogo, Mas. Oh iya, perbatasan ya, Iya. Ponorogo, Trenggalek juga Ya, ya, Trenggalek, Ponorogo, Kediri, Trenggalek. Tapi kalau Tulungagung. Trenggalek jauh, Mas. Ya. Kesananya jauh. Yang paling dekat Ponorogo. Jadi kalau dari Dukuh Seran itu kalau ke Ponorogo itu jalan kaki, standarnya orang jalan itu paling sekitar 5 jam udah sampai. Jalan kaki gitu, lewat hutan. Berarti memang yang tinggal di situ bukan asli pribumi situ, Ya. bukan dalam arti bukan orang primitif enggak kan? Heeh. Jadi emang Jadi ya, orang dulu yang bekerja heeh. dikasih mes ya, Ya, mes di situ terus perusahaannya sudah tidak beroperasi lagi, mereka sudah terlanjur betah di situ, Ya. bertahan di situ. Mulai dari kurang lebih 100 orang, 100 Ya. kakak tuh. 100 kakak lebih tuh. Tapi sekarang tinggal 3 kakak. Tinggal 3 kakak. Oke. Jadi seperti yang di sini tadi. Oh, yang tadi ya, parkiran tadi, ya? Yang parkiran itu tadi kan dulu juga rame, Mas, ini. Kalau sini itu dulu waktu masih aktif itu lebih dari 50 kakak lebih. Terus sekarang sudah enggak ada. Oke, Ya makanya- tinggal rumahnya aja itu. Kayak bangunannya Iya. bangunan Kesininya lama. kalau siang. Siang. Iya, kalau sore gini dia pulang Udah ke pulang lagi. Kare. Lah ke sini ngapain? Ke sini mereka Berkebun? punya kebun di sini. Oh. Terus selain itu biasanya punya ternak di sini, ditinggal di sini seperti itu. Kalau mau ke desa Seran, Ya, Seran. Seran. Itu untuk kesananya, itu medannya gimana? Mau pakai Medannya, motor atau pakai mobil? Gitu? Kalau kita sarankan kalau bawa mobil ya yang agak tinggi lah, Agak pakai tinggi, Jeep gitu. atau pakai Ranger seperti itu. Kalau pakai sepeda motor ya
yang penting nggak motor matic. Nanti. Ya bisa sih pakai matic, cuman ya nanti di jalannya itu Oh, gitu. kita nggak bisa. Tapi aksesnya masih bisa mobil gitu. Bisa, mobil bisa. Oh, gitu. Kalau dari Kare itu Ya. berapa jam? Kalau dari Kare itu paling sekitar 1,5 Mas. 1,5. Oh, Ya, enggak, satu. berarti enggak Nggak begitu jauh enggak sih. jauh. Nah, jaraknya itu sekitar 15 kilo dari 15 pusat kilo. kotanya Kare. 15 kilo. Oh, iya. Mungkin lain waktu saya akan merepoti Pak Ya. Eko kembali. Siap, oke. Enggak apa-apa nggih. Nggak apa-apa. Nanti di sela-sela waktu longgar kita bisa main-main ke sana. Pakai Ranger ya kalau enggak. Boleh pakai Jeep, Ranger, pakai gitu. Jeep gitu. Lebih leluasa, Mas. Jadi kita di jalannya nggak seperti tadi. Kalau tadi Masnya kan pakai City Car ke sini kan Iya. ya agak susah. Iya. Ya emang lah, infonya medannya seperti itu sih. Ya, Makanya kita coba ternyata ya nggak terlalu parah juga sebenarnya. Emang dalam arti bukan jalan yang masih kita terabas kan enggak, juga Ya. ada jalannya. Mungkin cuma makadam gitu aja. ya. Oh iya. Ini kan suasananya sudah terang. Nggih, Kita cuacanya. lumayan ini ya. Nggih. Apa kita turun sekarang nggih? Boleh. Oh iya, ini kan kelihatannya kan masih terlalu asri, Ya. mungkin masih alam banget. Mungkin ada tempat-tempat yang mungkin dilindungi atau disakralkan Ya. gitu, banyak gitu. Sebetulnya di sini itu ya namanya hutan, Mas. Nggih. Jadi di setiap hutan itu kita yang pertama kan kita nggak tahu di Nggih. situ itu ada apanya. Ya. Nggih. Jadi kita yang pertama kita harus jaga sopan santun. Nggih. Sopan santun, tutur kata harus kita jaga. Yang penting kita nggak sembrono lah. Seperti itu insya Allah di mana saja kita aman. Jadi nggih, tujuan saya dan teman-teman dan tim itu kenapa saya memilih untuk meliput ke hutan. Jadi saya mau menginformasikan ke teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi kalau di hutan wilis di sekitar kita, kebetulan saya juga tinggalnya di Madiun juga. Ya. Di situ masih ada tempat wisata yang mungkin masih asri, yang mungkin layak dikunjungi gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Seperti orang yang Madiun dan sekitarnya itu biasa kalau wisata kan ke luar Ya. kota, ke Bromo atau ke ini, bahkan ke Dieng, jauh-jauh ke sana, bahkan ke Bali. Di sini tuh ada gitu loh. Mau air terjun, mau pendakian, mau apa namanya tempat camping dan bahan tempat-tempat wisata lainnya seperti wisata religi, peninggalan Ya. sejarah kan banyak di sini gitu. Masih banyak, Mas. Jadi memang sebetulnya untuk desa Kare itu kedepannya mungkin sebagai rujukan wisata juga, Mas. Nggih. Karena ya saat ini kan memang digalakkan oleh Menteri Pariwisata juga ya. Nggih. Itu kita berdayakan desa wisata. Jadi Iya, di desa-wisata. desa Kare itu potensi wisatanya luar biasa sekali dan juga banyak sekali yang saat ini sudah berjalan. Itu kan ada di situ ada Nongko Ijo. Di bawahnya Nongko Ijo itu juga ada objek wisata baru yang saat ini masih digarap juga. Terus ada restonya juga. Oh, yang Sekar resto Wilis tadi ya? itu, Oh, Sekar Wilis, ya. Terus ada sini air terjun Taman Sari atau air terjun Kertoimbo ini. Terus kalau kita nanti jalur Selingkar Wilis, Mas. Selingkar wilis. Selingkar Wilis ini sudah jadi, sudah sampai ke perbatasan Ponorogo. Di sana jalurnya di jalur Selingkar Wilis itu bagus sekali, Mas. View-nya hampir sama seperti ini tadi. Di situ juga ada, Mas, ada tebingnya seperti yang ini tadi. Tebingnya lebih tinggi kalau nggak salah itu. Nah, di situ ada air terjunnya juga. Tapi air terjun itu ya musiman. Oh, kalau ya. musim Kalau kemarau kemarau, nggak keluar. iya. Nah, jadi di situ kalau waktunya musim hujan itu kelihatan. Di situ juga ada guanya, Mas. Itu ceritanya itu zaman Jepang, gua zaman Jepang di situ. Cuman kita nggak tahu sekarang seperti apa. Itu cuman kita lihatnya dari jauh, nggak berani masuk. Oh, Takut gitu. ada ularnya, Mas. Oh, gitu. Gitu. Kayaknya wajib kita kunjungi. Ya, nah, jadi nanti di lain waktu Masnya bisa jalan-jalan lah, coba akses yang ke Ya. itu bisa tembus ke Bel juga. Oh iya. Infonya juga gitu. Pemerintah daerah itu kan sepertinya baru gencar-gencarnya Iya. untuk Lingkar Village ini Ya, ya.
seperti baru bangunan sih. Oke, ya. Terima kasih Pak Eko atas waktunya sudah mengantar ke sini juga. Ya, Sebenarnya waktunya udah mau gelap ini. iya, iya, sama-sama. Oke, sampai ketemu di lain waktu, di lain tempat juga. Oke, terima kasih. Saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.